Kok soal Ini Inara maknanya kok? seperti apa kok? Apa? Maknanya Soal- Natal seperti apa mungkin? Makna Natal ya seperti biasa lah Iya, iya. ya. Makna yang sakral, makna yang penuh hikmat, makna yang penuh damai, makna yang penuh sukacita. Kalau di Kristen Katolik itu kan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, di mana kita yang mempercayai bahwa itu adalah hari yang penuh dengan kabar gembira, penuh dengan kedamaian dan sukacita. Kok soal Inara kok? Soal Inara katanya Udah lo, dia nakal Akhir dulu nih. akhir tahun ada rencana kemana kok? Mungkin kayak quality time sama keluarga. Perbedaannya belum tahu nih, belum terjadi soalnya itu ya. Nanti baru kalau udah terjadi, soalnya belum ada planning juga pas Natal ini mau ngapain nih. Stay di Jakarta atau di Singapura? Belum tahu ini. Nanti aku terima kasih sudah diingatkan. Nanti aku mau ngobrolin juga sama istri. Bentar lagi kan tahun baru. Rencana tahun baru gimana? Iya itu juga belum tahu ya. Belum tahu semua jujur. Ini gara-gara lu ngomong gini, gue baru kepikir oh iya, kenapa belum dipikir ini? Sibuk kerja kok. Serba dadakan emang kok dari tahun ke tahun serba dadakan emang dari tahun ke tahun gitu. Biasanya sih Cici udah ngatur, istriku udah ngatur, cuman mungkin belum diinformasi nama aku gitu. Nanti paling habis ini gue ngobrolin. Kok tapi melihat bentar lagi Natal datang, lihat kejadian di mana-mana yang terakhir ini yang di Semarang gitu. Terus juga nggak sih kok banyak teman-teman yang Oh iya. merayakan Natal tapi dalam keadaan Beban, ya kita jadi beban. Kalau saya sendiri pribadi beban. Jujur dari apa yang terjadi dengan bencana alam, kemudian demonstrasi kemarin, saya juga merasa beban di mana ada rakyat lagi susah, kemudian gue pengen pergi jalan-jalan, gue nggak tega men. Gue kayak pernah kayak waktu itu yang kita tuh harus gini, nggak dulu ya rakyat lagi susah kayak gini, terus kita jalan-jalan posting kayak enak hati gue bilang pernah kayak gitu karena biar gimana mungkin karena sekarang udah jangkauannya lebih luas, jadi gue juga nggak kerasa enak lah kalau istilahnya public figure, kemudian orang lagi susah dalam skala besar, kemudian kita bersenang-senang kan nggak enak juga, ngerti kan? Sama takut dihujat juga. tradisi keluarga ini nggak sih Kak, kalau Natal gitu tahun baru Nggak ada sih, nggak ada yang signifikan, cuman sembahyang, gereja, makan bareng sama orang-orang terdekat. Iya sih gue. tapi udah mau mengalami Natal belum Tahun ini mungkin ya, karena biar tahun lalu kan belum ngerti ya. Kalau sekarang udah lumayan ngerti ya. Mungkin kita akan perkenalkan Natal apa gitu ya, standar lah. Jadi udah siapin ini nggak mau main baju, mau makan gitu pertama. Gue nggak terlalu hidup dengan barang-barang dan benda-benda. Gue hidup dengan kebersamaan dan rasa. 2020 bentar lagi resolusinya apa kok? Resolusinya nggak banyak. Yang penting gue bisa lebih manage kesehatan gue. Dan semoga di 2026 ini kita kasih kesempatan untuk punya anak. Ya itu sih, punya anak. Rencana laki-laki apa perempuan? Apa sedikasih? Dedikasi yang buat, karena kita juga mau ngejar waktu, usia udah tambah, Cici udah mau 40, jadi kalau masih dikasih kesempatan di 2026 masih semangat, Tuhan kalau enggak ya sudah kita berhenti di situ lah ibaratnya, udah selesai dengan dia. Ya, aduh itu. Iya, tambah anak. Tapi sudah mulai konsultasi ke dokter juga nggak sih kok? Udah mulai program segala macam. Yang paling lucu adalah gua melakukan program stem cell untuk memperbaiki dan menambah kualitas sperma gua dengan disuntik di daerah biji gua. Serius, sakit banget ternyata, parah banget gitu. Tapi ya demi support. Dan ternyata ada ya begituan ya dalam medis gitu, itu kocak banget gitu. Tapi ya moga-moga aja ada hasilnya lah. Tapi kalau nggak ada hasilnya juga sudah lah ya. Berapa kali kok Hah? dilakukan? Sekali? Berapa lama jangka waktunya, mungkin sebulan, berapa kali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya, mau nyobain yang cocok. Maintenance sampai kapan? 2 bulan.
Ya, Oh mungkin kebaikan dan proyek selanjutnya di 2026 ada nggak? apa itu? Proyek dan kebaikan selanjutnya yang ingin dilakukan di 2026? Jadi gini, lu jangan lempar ke gua orang baik bro. Gak ada gua tuh gak punya proyek kebaikan dan gua juga gak ada keinginan untuk ngasih tahu gua orang atau orang lihat gua sebagai orang baik. Gak itu, misi hidup gua bukan buat itu. Karena buat gua baik buruknya hidup itu atau orang itu hanya Tuhan yang tahu. Proyek-proyek yang gue kerjakan itu ya proyek-proyek yang standar lah, seperti orang pada biasanya, coba untuk lebih baik aja. Dan gue kasih spill dikit ya, mungkin di 2026 gue akan memulai satu proyek film yang kali ini gue, biasanya kan gue sebagai pemain, ini gue sebagai produsernya dan sebagai investornya dan sebagai production house. Ya. Kok Inara katanya yang laporin. Ntar dulu. Ntar dulu. Udah tembak aja udah. Ya mungkin awal-awal tahun lah. Itu pertama kali berarti ya? Kok Inara katanya Lu mau ngajain Nara sih dari tadi. katanya Inara mau udah laporin balik Insanul nih kok, dan Insanul katanya terancam 4 tahun penjara kasus penipuan nih kok, gimana? Ya gimana lu terus. Responnya dong kok. Apa harus ada gua? Solusi dari abang. Abang kan selalu mendamaikan. Solusi dari gua. Gua kan bukan advokat. Ya, kan sering memberikan solusi yang Kurang bijak kali gua. Selama ini kan Nah, apa bang? Mungkin bang solusinya apa bang buat mereka? itu disebarkan oleh Virgo. Tapi ternyata kan Kan Kode ini juga udah ngeliat CCTV udah jalan yang video yang disebarkan oleh Virgo. Oh, gua nggak tahu kalau itu. Karena waktu gua tanya sama pihak Mbak Mawa, mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Jadi yang gua tahu itu orang yang tidak kenal itu. Gua tahu gitu doang. Berarti bukan Virgon bang. Gue lihat cuma 15 detik kan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh ya. Dan ya belum vulgar. Nggak tahu ah. Kok makin rumitnya kasus ini, point of view lu apa? Ya kalau POV gue kalau dibilang kasus ini kayak begini ya panjang, pasti capek. Ya seperti kemarin gue bilang, gue semua bilang, makin panjang makin capek, makin panjang makin rugi. Jadi biasanya hal seperti ini kan akhirnya berakhir dengan restoratif justice. Ya kalau gue bilang sih lebih baik cari titik ketemu lah. Kan minta maaf karena kan sejauh ini Inara diminta publik untuk minta maaf ya, Mawa. Gimana? Perlukah minta maaf? Saya perlukah Inara meminta maaf? Kalau secara norma, itu perlu dilakukan. Tapi mungkin Inara yang lebih tahu alasan dia meminta maaf atau tidak. Jadi lebih baik tanya sama Kak Inara. Tapi ini kan gue bicara secara general ya, secara norma, secara general. Kok tapi sebagai seorang suami atau sebagai seorang laki-laki melihat kelakuan Insanul sendiri gimana mungkin kok? Gua nggak mau menghina atau merendahkan orang yang bikin kesalahan, karena menurut gua juga tidak akan lepas dari kesalahan. Walaupun apa yang beliau lakukan itu kan suatu hal yang membahagiakan dan olok-olok masyarakat, tapi siapapun itu, mau Insanul atau siapapun, Allah itu sebaik-baiknya maha selalu ada pintu untuk memperbaiki semuanya, siapapun ya. Jadi itu aja sih. Kok Insanul masih memperjuangkan Soal CCTV ya kok. Gua kan tadi kan kok Anaknya ke tangan Virgo. Dari yang mulai ini Virgo kan mengembalikan hak asuh anak yang udah digarap. Oh, gua bisa nanggapin itu tuh soal Tapi ini videonya udah nggak tahu gua nggak mau ikut campur lah. Oh, tadi kan kok bilang kok lihat CCTV, walaupun nggak jelas,
tapi tidak ada yang vulgar. Kok ngeliatnya udah dari awal apa sampai akhir dikasih lihat ya kok? Apa baru Waktu di podcast itu yang dikasih lihat cuma di awal. Jadi 15 detikan ada 2 orang di di ruangan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi diklaim bahwa itulah, ya kan. Terus gue bilang ini udah yakin, ya yakin dan ini barang buktinya gitu. Nanti akan diserahkan ke polisi kan buat after podcast kok nggak kepengen lihat dulu kok sampai habis kok. Kan penasaran 2 jam kok. Kok Insanul kan juga Insanul malah memperjuangkan Inara nih kok. apa? Insanul malah memperjuangkan Inara nih kok, biar nggak mau cerai nih kok, gimana nih? Urusan minta aduh apa dengan gua. Tanggapannya gimana? Hah? Tanggapannya? Cayo. Ini kan podcastnya terkenal dengan 2 hari. Akhirnya podcast Koko selalu jadi wadah dan akan ya pada akhirnya nanti mungkin buat Koko diminta keterangan lagi ke polisi. Gimana kok selalu dan selalu. Resiko yang harus saya jalani dan yang penting saya kooperatif, saya jujur, saya apa adanya, saya tidak terbebani apa-apa. Gitu kan selama ini kalian teman-teman wartawan kan kenal saya juga cukup baik lah. Bagaimana saya coba bicara selalu sejujur-jujurnya, seapa adanya, dan saya coba membantu. Kalau memang saya harus menjadi saksi ya itu kan panggilan dari kepolisian, kita harus kooperatif. Polisi lagi. Cuma capek sih. Iya. Ada pesan buat ketiganya nggak nih kok? Kok gua nggak boleh ngomong gitu ya. Oh, tapi Inara dong ini mau klarifikasi ke saya. Atau Koko ngubungin Inara buat cover Iya. website. Ya karena kan podcastnya Kode itu kan terkenal dengan 2 area kok. Mungkin Tahu banget nih. Nanti saya update. Infonya itu minta tolong buat ngedamain bertiga bisa ada sama. Ada pesan buat ketiganya nggak kok? Ada pesan buat ketiganya itu? Kita dari kesana. Pesan bijak, semoga pesan bisa bijak. segera menyelesaikan masalahnya lah. Karena menjadi orang yang terframing publik seperti saya pernah mengalami dulu itu sangat mengganggu mental dan kejiwaan. Terutama apalagi mereka kan juga punya keluarga ya. Saya berharap itu bisa segera selesai karena semakin lama semakin terganggu psikis, mental dan kejiwaan. kok sebagai duta Tabayun kok nggak pengen datengin bareng-bareng kok semua. Apa? Duta Tabayun. Apa ya? Duta Tabayun, jadi nggak kepengen datengin semuanya tuh. Pengen datengin. Semuanya bareng-bareng Duta Tabayun. Kalau dihujat netizen. Tapi kalau mereka mau bertiga, Iya. ayo. Kan dia tuh baik kok untuk mendamaikan. Iya, tapi kan gua gak berani, bunda. Takut dihujat netizen. Takut. Oke.